Teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini sesi kedua di hari kedua. Sebenarnya saya hanya ingin menambahkan saja, inti di hari kedua ini, untung sudah disampaikan semua oleh istri saya materinya. Kalau saya yang membawakan materinya, bisa rusak personal branding saya nanti. Ya, biasa kalau di panggung jadi pemeran antagonis kalau bawain materi seperti itu, tapi hari ini saya enggak lah, hari ini istri saya yang membawakan biar lebih sedikit ya. Oke, ada beberapa poin saja yang ingin saya ulas kembali sebenarnya dari apa yang kemarin melalui chat WA yang ada di YouTube atau mungkin sekilas yang tadi disampaikan oleh istri saya ingin menggarisbawahi beberapa hal saja. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, saya bukan ahli dalam bidang personal branding, ya, tetapi saya seorang praktisi. Ya, kalau dulu kita pertama kali kenal bisnis network marketing, multi level marketing tahun 93, itu nggak pernah ada istilah personal branding. Yang sering dibahas adalah masalah postur, gitu ya. Teman-teman dengar audio lama pasti nggak asing ya dengan postur-postur ya. Ada materinya yang secara khusus SP3 ya. Ada yang ingat ya materi SP3. Sikap, apalagi sikap, P yang pertama, peringkat, yang P yang kedua, apa? Profit, yang ketiga baru postur ya. Kurang lebih seperti itu, nanti cari audionya SP3. Nah, di situ banyak dibahas ya di SP3. Nah, hari ini saya ingin aku menegaskan lagi dari beberapa poin yang kemarin alhamdulillah sudah kita sampaikan, yaitu tentang mindset berinvestasi untuk personal branding. Ya, pada dasarnya mindsetnya sama sih dengan saat kita membangun beberapa unsur yang bisa membangun bisnis kita apa gitu. Personal brand ini bagian dari salah satu unsurnya saja sebenarnya. Tapi ini penting, bahkan bisa dikatakan sebagai kunci. Nama baik masalahnya ini ya. Brand apa yang kita bangun selama ini tentang diri kita, itu menjadi jaminan masa depan kita. Alhamdulillah, saya 9 kali membangun bisnis dan jatuh. Berbagai macam bisnis jatuh. Tapi satu hal bahwa nama baik masih ada. Karena kalau seorang pebisnis nama baiknya nggak ada, mati jalan sudah. Ya. Apalagi di konvensional bisnis, wah semua orang menghindar dari kita. Tapi alhamdulillah waktu itu meskipun saya sudah jatuh jualan ikan bakar, masih ada orang yang percaya kepada saya ditawarin kerjasama bisnis apa entah. Tapi waktu itu karena memang hati saya belum terbukanya alhamdulillah di Keling. Artinya masih ada trust orang lain yang percaya kepada kita. Kenapa? Karena dalam salah satu brand kita adalah jika bekerja sama dengan si X, gitu. X misalkan sebut nama kita, nama Anda, maka nggak ada masalah. Itu salah satu brand. Jadi kalau mau bisnis apa saja dengan si X, pokoknya dijamin nggak ada masalah. Itu brand. Nah, alhamdulillah itu salah satu modal yang masih kami miliki. Ya, ada dulu istilah begini, boleh semuanya hilang dalam dunia bisnis, tapi jangan sampai rasa percaya orang lain terhadap kita hilang. Itu saja. Kita mau jatuh kayak apapun di berbagai bisnis, yang penting orang lain masih percaya pada kita, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah kita jatuh, orang lain nggak percaya karena kita pernah merugikan orang lain, kita pernah menganiaya orang lain, menzolimi orang lain, udah mati jalan kita di dunia bisnis ya. Tapi alhamdulillah di room ini, di grup ini, insya Allah tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kita menjaga. Sekarang kembali, mindset investasi untuk personal branding. Mindsetnya adalah kita harus mengalokasikan sesuatu untuk membangun brand kita. Alokasi. Investasi itu kita mengorbankan sesuatu yang kita yakini sesuatu ini akan tumbuh dan kita mendapatkan hasilnya. Akan tumbuh, kita yakin dulu. Apapun investasi, saya bukan ahli ekonomi ya, tapi kurang lebih, tolong dikoreksi kalau ada salah. Kurang lebih seperti itu. Orang investasi uang, dia akan yakin bahwa suatu saat uangnya akan tumbuh menjadi berkali lipat di bidang tertentu misalkan. Ya. Investasi apa lagi? Waktu, ya, karena kita ingin mendapatkan kebebasan waktu yang lebih baik lagi. Investasi kesehatan, sejumlah uang kita belikan satu produk misalkan atau untuk suatu aktivitas yang mendukung kesehatan kita, suatu saat kita yakin dapat kesehatan yang lebih baik dari hari ini.
Investasi personal branding ini sebenarnya lebih kompleks. Ini kehidupan, ya. Di mana setiap orang yang mengenal kita, kita menanamkan trust di situ. Tinggal bagaimana tujuan kita. Untuk apa tujuan kita? Nah, saya lebih persempit lagi dalam konteks membangun bisnis network marketing. Sekarang digital network marketing. Bisnis scaling yang kita cintai ini. Jadi hal-hal yang menjadi penunjang. Di situ kita berkorban. Ya, misal, gitu kan. Kalau dari segi penampilan, kalau zamannya offline itu penampilan rapi harus jadi bagian utama. Ya, dulu saya bekas penjual ikan bakar, langsung full time di Keling, bau amisnya belum hilang. Ya, saya beli sabun Keling yang wangi untuk investasi diri sendiri, tambahin parfum. Biasanya bajunya kucel, tahu kucel ya? Lusuh gitu. Karena jualan ikan bakar, ya saya belilah hem. Jadi kemana-mana saya prospecting dengan baju rapi, seperti seorang karyawan di kantoran. Padahal kita bukan karyawan. Untuk apa? Menanamkan trust seseorang terhadap kita. Itu investasi, meskipun bajunya hemnya hem putih harga 50.000. Ya. Nah, kemana-mana pakai sepeda motor, sepatunya rapi, gitu kan. Dulu rapi itu jadi simbol orang sukses, gitu. Padahal belum tentu juga yang di kantor rapi, maaf, gajinya seperti itu juga jauh kalah dengan mereka yang penampilannya biasa tapi lebih sukses. Tapi penampilan itu cermin pada eranya dulu. Saya investasi di situ. Ya. Terus investasi apa lagi? Investasi sebagai penunjang. Ya. Saat kita menawarkan satu bisnis, ya, kita harus punya alat pendukung dong. Dan kita adalah apa? Pebisnis yang profesional. Menjadi seorang pebisnis yang profesional, ya harus didukung dengan sarana yang profesional. Nah, pada zamannya ya saya beli laptop misalnya. Wah, padahal bisanya cuma ngeklik PowerPoint saja. Gitu. Belilah laptop, investasi di situ. Padahal dulu, aduh, minta ampun kalau mau beli laptop, itu menurut ukuran kami mahal sekali pada waktu itu ya. Laptop harganya sangat mahal pada waktu itu. Mahal untuk ukuran kami ya, karena kami baru memulai. Beli laptop. Itu brand kita profesional. Nah, sekarang hal-hal lain sampai pada tahapan-tahapan kalau teman-teman lihat ya, saat kita mengalami satu kondisi bisnis naik, kita investasinya tambah. Ya. Bisnis kita stuck, ya kita tetap tambah investasinya. Bisnis kita menurun, ya, namanya bisnis kan kadang naik, kadang turun. Kalau yang naik terus kan haji, yang turun terus hujan. Jadi wajar saja kalau bisnis naik dan turun. Gitu. Teman-teman harus yakin bahwa apa yang kita korbankan ini sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari berkembang. Maka investasilah. Di saat kondisi bisnis turun, di saat itulah kita berinvestasi lebih. Wah, ini mindset. Banyak orang yang kalau penghasilan naik, pengeluaran naik. Penghasilan turun, penghasilan sulit turun. Orang bijak mengatakan kencangkan ikat pinggang. Gitu. Nah, itu kalau orang gajian boleh seperti itu. Tapi orang bisnis enggak, sebaliknya. Di saat kondisi bisnis kita sedang labil, maka disitulah saat kita berinvestasi lebih. Makanya perlu saving saat kita memiliki bisnis yang sedang bagus, saving di kemudian hari, perlu dikeluarkan sejumlah anggaran untuk apa? Untuk menguatkan kembali bisnis. Dan itu wajar di bisnis apapun. Kalau mindset-nya seorang pebisnis, dia akan melakukan seperti itu. Saya berikan contoh begini ya. Saya sering heran nih, ya. Teman-teman pernah ke mall ya, mall yang biasanya ramai, tiba-tiba kok sepi. Ya. Di saat sepi pengunjung, AC-nya dikurangin. Biasanya misalkan AC-nya 10 titik, ini hanya 5 titik aja yang dinyalain. Kita masuk di situ pun nggak nyaman, aduh kok gerah ya. Tujuan mereka sebenarnya apa? Mengurangi biaya. Agar apa ya? Orang yang pengunjungnya sedikit, maka biaya dipangkas. AC 5 saja yang dinyalain. Eskalator. Coba teman-teman perhatikan, ya. Kalau kita masuk ke mall, eskalator itu, ya, biasanya yang naik terus, yang turun terus, kecuali ada 2 jalur, ya. Ada 2 jalur. Jadi dalam satu titik naik terus, titik yang lain turun terus. Nah ini enggak, satu lantai naik kita suruh muter dulu, baru kita bisa naik lagi, muter lagi. Nah ini kan sangat tidak nyaman. Saya tanya ke penjaganya di situ, kenapa ini kok dimuter-muter? Iya Pak, biar pengunjungnya bisa muter-muter. Iya,
Kalau pengunjung datang suruh muter-muter capek kan, padahal tujuannya bukan untuk muter-muter, mau belanja, contohnya begitu. Nah, itu bukan satu sikap yang bijak. Sama halnya dengan kita menjalankan bisnis scaling. Saat naik, saving. Ya, ini untuk menjaga personal brand juga. Saat labil, turun, kita keluarkan saving kita untuk investasi lebih. Nah, itu yang kami lakukan bersama beberapa leader di organisasi bisnis kami. Lihat saja, ya, kami sering mengadakan acara dalam kondisi apapun, alhamdulillah happy. Tapi orang nggak tahu di saat happy itu memang betul-betul sedang naik atau sedang turun, orang nggak ngerti. Tapi sesama leader tahu, gitu. Wah, ini kita perlu investasi ya. Artinya kami ceritakan tadi How to be a Billionaire, misalkan ya. Itu kita keliling di 20 kota, muter-muter, biayanya banyak sekali, ya. Masing-masing kita investasi keluar biaya yang tidak sedikit lah, yang nggak perlu kita sampaikan, tapi itu biaya yang cukup besar yang tidak disupport oleh Kelly pribadi. Contohnya seperti itu, dan alhamdulillah kita sanggup di situ, sanggup bertahan saja. Tapi kalau kita, aduh, ini bisnis lagi turun, yuk iklannya diturunin, aktivitas diturunin, yang lain-lain turunin. Nah, kalau yang lain-lain diturunin semua, ya sudah, bisnis kita makin nggak turun lagi, nyungsep nanti bisa. Ya, nah, dikencangkan ikat pinggang sementara, pengeluaran nggak mau turun, pengeluaran pribadi maksudnya. Tapi, ya ini susunya sudah berkurang nih, kalau kita jadi pemerah sapi, susunya berkurang. Ya, rumputnya jangan dikurangin, rumputnya ditambah yang subur, yang kasih vitamin kalau perlu, biar keluar air susu lebih banyak lagi. Prinsipnya seperti itu ya. Ini mindset investasi. Terus yang kedua, dalam personal branding ini apa goals Anda? Goals, harus ada goals. Bicara personal branding ini beda dengan pencitraan. Pencitraan itu lebih singkat, bikin film, bikin satu drama sedemikian rupa, orang naik pamornya sesaat, tapi setelah itu hilang. Biasanya kalau orang-orang kampanye itu bikin seperti itu. Tapi kita orang bisnis loh, kita mau bisnis jangka panjang. Maka saat kita investasi personal branding, goals-nya juga jangka panjang. Bahkan kalau bisa selamanya. Ya, insya Allah ya, kita selalu ada di bisnis scaling dan semakin baik masa depan kita. Ya, kalau Pak Raji bilang, untuk anak cucu kita nanti. Nah, ini investasi jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang kita ya nanti semua akan bertitel almarhum kan. Nah, insya Allah kita dapat umur panjang sehat ya. Suatu saat bertitel almarhum, itu salah satu investasi dunia akhirat kan. Saat kita punya satu sikap yang baik, tindakan yang baik, dikenang orang, jadi amal itu ya. Jadi amal jariah jadinya gitu. Nah, ini sebenarnya goals jangka panjangnya, tapi namanya goal harus ditentukan. Jangan cuma ya untuk jangka panjang apa gitu. Apa harus ditentukan. Hal-hal kecil jangka pendek, hal-hal besar jangka panjang. Goals-nya apa misalkan? Anda kepingin seperti apa? Kehidupan yang seperti apa? Setiap orang pasti beda-beda, punya impian dan goals. Goals itu impian yang ditentukan waktunya ya. 1 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi. Ya. Bisa bayangkan kira-kira 10 tahun lagi seperti apa kalau kita insya Allah dapat umur panjang, sehat, 10 tahun lagi kalau masih di bisnis scaling mau seperti apa? Itu harus ada gambaran seperti itu. Ya, jarang orang berpikir seperti itu. Tapi saat kita mau membangun personal brand, kita harus memikirkan itu. Ya, tentukan goals-nya. Yang ketiga, Anda ingin dikenal sebagai apa? Nah, ayo kita evaluasi. Tadi saya sudah baca semua itu, hasil postingan Anda yang semalam atau yang tadi postingan tadi siang. Keren-keren banget komentarnya itu. Bagus-bagus semua komentarnya ya. Nah, tapi kita di situ bisa lihat. Hukum tabur tuai di situ berlaku. Jadi apa yang dikomentarkan seseorang terhadap Anda di kolom komentar Facebook Anda, itu adalah penuaian. Hasil Anda menabur sekian tahun lalu. Ya, Anda geli juga, saya juga geli gitu. Kalau baca punya sendiri, punya Anda, geli juga. Kadang-kadang ada orang yang ingat kita karena sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan Kelly. Karena itu yang memang kita tanam. Ya, investasinya di situ. Nah, sekarang kita kerucutkan lagi ya. Kita mau sukses di bisnis digital network marketing, yaitu bisnis scaling kita. Ya. Sekarang kita harus
punya goals juga, mau dikenal sebagai apa oleh orang lain. Kalau saya tadi baca ya, wah ini tapi ngomong-ngomong ya, ini viral sekali ya. Hari ini saya lihat di halaman Facebook semua tulisannya merah putih semua itu. Dan lucunya lagi, banyak orang yang tidak ada di grup ini ikut juga melakukan seperti itu. Dan anehnya lagi, orang lain di luar sana yang bukan dalam grup kita ikut melakukan seperti itu. Anda memang betul-betul terbukti sebagai influencer. Anda sudah buktikan itu. Anda lakukan, kenapa sifat manusia ingin kemiripan-kemiripan. Oh, orang lain lagi viral nulis begini, ikut-ikutan nulis tanpa tahu maksud dan tujuannya apa. Tapi nggak apa-apa lah, itu bagus gitu ya. Nah, kembali ke komentar-komentar tadi. Anda lihat komentarnya, ya, itu cermin dari apa yang sudah Anda tanamkan. Selagi komentarnya positif, itulah yang Anda tanamkan sekian waktu lalu, sesuatu yang positif. Ada yang komentarnya negatif, ya negatif juga. Ada yang komentarnya ngeledek-ngeledek, ya itu karena Anda suka ngeledek. Anda nggak serius gitu. Jadinya orang komentarnya juga serius ngeledek, gitu kan? Ya wajar saja sih, wajar. Tapi beberapa ada yang perfect ya. Brand yang dibangun itu betul-betul sempurna. Dari 100 komentar, karena saya lihat ada hampir 300, ada yang komentarnya sampai 270, ada yang hampir 300. Keren banget, berarti kan brandnya berhasil ya. Selepas itu yang dikatakan masalah Keling atau itu, ada yang brandnya apa? Ustadz, brandnya apa gitu. Guru, brandnya apa gitu. Motivator, brandnya Keling, brandnya apa? Kacamata Ionano, ketahuan kalian penjual nih. Brandnya, nah itu yang sudah Anda tanamkan selama ini. Ya, nah sekarang kita harus tentukan Anda ingin dikenal sebagai apa. Dan satu hal, saat saya melakukan itu, belum ada orang yang mengatakan sebagai penjual produk klorofil, sebagai penjual Ionano, sebagai penjual produk Keling, nggak ada. Loh, selama ini padahal saya melakukan jualan itu juga, tapi saya tidak membangun brand, personal brandnya di situ. Itu produk brand itu. Ya. Nah, banyak orang yang salah, maaf ya, di Facebook-nya, di ininya gado-gado. Jadi orang bingung mau dikenal sebagai apa, gitu ya. Nggak ada tujuan yang jelas. Besok bicara produk ini, besok bicara tentang kepemimpinan, besok ngomongin politik, besok, nah, ada Facebook yang memang mau gado-gado nggak apa-apa, tapi ada satu Facebook yang memang untuk personal brand itu, ya. Kita ingin dikenal sebagai apa. Ada kalanya kita posting masakan, oke, itu gaya hidup kok, nggak apa-apa, gitu kan. Mau posting masalah apa yang lagi viral, nggak apa-apa, gitu. Itu untuk gaul saja. Tapi ada hal-hal yang jangan sampai kita keluar jalan. Ya, ada beberapa yang saya yang komentar kacau semua, lucu semua, ya karena Anda sering komentar yang lucu-lucu dan kacau-kacau, jadinya orang feedback-nya seperti itu ke Anda. Itulah hukum tabur dan tuai ya. Nah, itu salah satu hal kenapa kita perlu melakukan posting seperti itu cara yang mudah, yaitu tugas satu, terima kasih Anda sudah melakukan semuanya, yang belum ya nyusul nggak apa-apa. Terus tugas dua nanti Anda bisa lakukan sendiri ya, dengan pasangan Anda, dengan teman Anda, beliau barter saling menilai, tapi yang sudah saling kenal lama, kalau belum kenal mau menilai ya susah ya. Nah itu sebenarnya hanya untuk cara sederhana untuk mengukur sejauh mana personal brand Anda. Personal brand yang sisi mana yang kuat. Nah, itu yang kuat dikuatkan lagi aja. Selagi itu positif, apalagi relevan dengan bisnis Keling ya. Terus yang berikutnya lagi, apa fokus Anda dalam personal branding? Kalau tadi, apa yang ingin orang lain kenal tentang Anda? Anda ingin dikenal sebagai apa maksudnya? Ya. Sekarang apa fokus Anda dalam personal branding? Nah, ini sebenarnya lebih mengerucut lagi. Kalau teman-teman kepingin lebih fokus lagi, gitu, tidak tunjukkan. Kalau Anda kepingin tipe orang yang menginspirasi, ya seringlah. Zaman sekarang yang paling mudah adalah Facebook dan Instagram, posting sesuatu yang menginspirasi, gitu kan. Apalagi menginspirasi prospek orang lain umum. Posting sesuatu yang menginspirasi member-member Keling, khususnya grup Anda. Ya ada kalanya kalau dipostingnya di grup WA gitu kan, itu bisa terjadi konflik of interest, itu ada tendensi ini gitu kan. Nah, tapi kalau di umum enggak, itu lebih natural seperti itu ya. Nah, sekarang
banyak orang yang tidak fokus. Yang tadi saya sampaikan, akhirnya orang mengenalnya apa? Memungkinkan seseorang punya personal brand berbeda-beda ya. Atau orang misalkan kemarin saya cerita, ingat motor trail, ingat Pak Rifai, ingat mobil kabriolet Mercy tanpa atap, ingat Pak Rifai, ingat ikan bakar itu. Saya sendiri sudah ada 3 brand dan Anda pun juga pasti seperti itu kan punya. Gitu. Nah sekarang Anda lihat, sekarang kalau banyak orang yang komentar fokus pada satu titik itu dan itu mendukung Anda di bisnis ini, itu yang harus Anda jaga personal brand Anda. Anda konsisten di situ. Mungkin ada brand lain juga yang kuat, tapi konsistenlah di satu hal yang mendukung Anda sukses di bisnis scaling. Ya, kalau sudah, ya, yang berikutnya adalah jaga. Ini yang terakhir. Kalau Anda sudah bangun, tinggal dijaga. Cara menjaganya itu tadi istri saya sudah sampaikan. Aset perlu dijaga. Kadang saya ya bukan kadang ya. Memang salah satu brand saya adalah saya bukan tipe motivator di bisnis scaling. Saya lebih bicara ke strategi, bicara ke masalah kepemimpinan. Tapi kalau untuk motivasi itu bukan bidang saya. Nah, kalau bicara tentang kepemimpinan, saya lebih banyak bicara tentang aturan yang harus ditegakkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita on the track di bisnis ini. Kalau ada yang keluar, kita saling mengingatkan. Nah, kadang yang repot adalah kalau grup kita sendiri yang keluar dari aturan, kita lebih enak. Orang lain gitu, yang tidak mudah. Nah, di situ peran antagonis keluar. Yang kenal saya paham lah ya, tapi alhamdulillah sih belum pernah pakai kekerasan atau apa seperti zamannya jadi debt collector belum gitu ya. Dulu juga enggak. Jadi debt collector itu hanya ini saja, ikut-ikutan saja gitu kan. Orang lain ngikutin kita, preman-preman, saya nggak jadi preman gitu kan, mengendalikan mereka saja. Nah, sekarang aset itu kan sesuatu yang menghasilkan. Bisnis Anda sesuatu yang menghasilkan. Jaringan Anda sesuatu yang menghasilkan. Brand Anda sesuatu yang berpengaruh terhadap jaringan dan akhirnya menghasilkan. Jaga itu. Makanya saya akan jadi orang yang ada di garda depan di saat ada orang-orang yang merusak aset. Ya, teman-teman paham lah. Yang satu angkatan dengan saya paham. Saya ada di garda depan. Gitu. Nggak cuma secara omongan saja, secara fisik. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah cukup kapok. Dulu zamannya jatuh di berbagai bisnis konvensional. Yang membuat jatuh adalah kita melanggar aturan kita sendiri. Bedanya apa? Dulu aturan yang membuat kita sendiri yang melanggar kita sendiri. Tapi di bisnis scaling ada kode etik. Nah, itu. Koridornya adalah kode etik. Nah, salah satu brand saya adalah, yuk kita saling menjaga. Kalau ada hal-hal yang agak sensitif, ya satu dengan lain yang bisa menimbulkan rusaknya jaringan di bisnis scaling, baik jaringan kita atau jaringan yang lain, di situ saya maju biasanya. Ya, nah itu sekarang bagaimana dengan menjadikan personal branding sebagai aset, dan aset itu harus selalu dijaga. Tadi sudah disampaikan oleh istri saya. Ya, jadi itu saja teman-teman. Ini waktunya agak mulur dan harusnya kita sudah selesai, tapi insya Allah masih ada waktu kalau belum pada ngantuk ya. Atau mau nunggu sampai sahur ini, ada waktu beberapa menit untuk kita sharing lebih lanjut dalam bentuk tanya jawab. Ya, seperti itu saja Mas Heri Dewi dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sekali Mas Rifai. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Mas Rifai ya. Oke, teman-teman. Waduh, tambah melek nih ya. Tambah malam bukan tambah ngantuk, tapi tambah melek ya. Ya, Mas Rifai, Mbak Eka, boleh kita ada sesi tanya jawab ya? Boleh. Ya, mungkin sebelum nanti teman-teman akan teman-teman yang mau tanya bisa tulis di chat, nanti saya bisa bacakan ya. Tapi juga di sini saya akan ada beberapa pertanyaan di awal tadi yang dari materinya Mbak Eka, khususnya di poin nomor 2 tadi Mbak Eka, itu poin rawan ya Mbak Eka ya. poin rawan itu ya.
Ya. Dua ya. Iya, nomor 2 tadi poin rawan itu. Jangan ada hutang di antara kita itu ya. Ya. Kadang-kadang ini, Mbak Eka, ini tadi ada pertanyaan. Kadang-kadang kan sebagai upline ini nggak enakan, gitu ya. Nggak enakan. Ya, mungkin Mbak Eka punya cara atau punya tips bagaimana kira-kira kalau ada downline yang tiba-tiba mungkin pinjam uang, cara menolaknya atau ini secara halus itu kalau mungkin Mbak Eka bisa sharing dari pengalaman pribadi Mbak Eka mungkin. Oke, baik, makasih Mas Heri. Ini semakin malam kayaknya kita semakin melepas kangen ya, nggak pernah jumpa offline ya. Dan berbagi ini ya tips mungkin tadi yang disampaikan Mas Heri. Biasanya ya kita laki-laki dan perempuan berbeda, termasuk katakanlah misalkan Anda laki-laki yang menjalankan bisnis scaling. Ketika ini terjadi di laki-laki ya, katakanlah terjadi di suami saya gitu ya, terjadi di Pak Rifai ya. Biasanya saya yang akan mengingatkan bahwa akan terjadi seperti ini. Kalau kita pinjami, itu kalau Pak Rifai nada-nadanya udah mulai lemah nih, mungkin karena terlalu dekat, karena teman SMA, karena mungkin apa ya dulu tetangga di kampung atau apa itulah ya. Jadi atau karena memang masih saudara gitu. Pasti ada ya masa-masa mungkin teman-teman juga mengakui, aduh kayaknya lebih besar nggak enaknya ya gitu ya. Nah biasanya ketika itu terjadi satu kata yang dibilang suami saya, coba ini dulu ya ke Mbak Eka gitu. Seringnya seperti itu. Coba ke lempar bola. Ya. Jadi biasanya ketika akhirnya suami saya nggak enak ya untuk menolak gitu ya. Saya juga tidak maju sendiri untuk maaf ya jangan ya ke suami saya. Ini juga kita cukup berhati-hati ya karena jangan sampai kita memang kondisinya memang sedang tidak baik bagi mitra kita, sedang sangat butuh bantuan, tapi kita salah memposisikan diri. Biasanya suami saya akan menggiring bolanya ke saya. Coba deh ke Mbak Eka gitu. Itu yang terjadi. Dan saya sudah TikTok dengan suami saya, Bu, Pak, maaf ya ini kebetulan bulan ini kami sedang banyak pengeluaran. Jadi kami ada tapi mungkin tidak bisa menjami seperti yang diharapkan. Kita akan membantu. Semoga di lain waktu kami bisa membantu, kami bisa membantu lebih, tapi untuk saat ini mungkin kami hanya membantu yang kami bisa. Jadi lebih ke seperti itu, memberi ya. Jadi ini tidak meminjami Mas Heri dan teman-teman. Jadi ketika itu terjadi di suami saya. Nah, beda ketika saya. Nah, mungkin saya juga punya mitra atau wanita ya, wanita. Nah, biasanya saya lebih mudah. Walaupun itu teman dekat sekalipun, ya, saya akan lebih mudah, saya akan bilang begini, sebentar ya, saya tanya suami saya dulu. Mereka sudah paham. Kalau suami nggak ridho, kita nggak boleh keluarin uang. Itu lebih mudah kita ya untuk wanita. Tapi biasanya terjadi agak rumit di laki-laki. Apalagi ketika istrinya tidak mau tiktokan atau mungkin nggak mau tahu. Kok gini sih mungkin atau tahu-tahu karena suami terlalu nggak mau cari ribut dengan pasangan, tahu-tahu dia udahlah pinjemin aja. Dan menjadi masalah di belakang. Masalah di belakang dengan downline termasuk masalah di belakang dengan pasangannya, dengan istrinya seperti itu. Dan itu akan menjadi cukup rawan. Ketika kita dari awal memahami itu, lempar bola ke istri. Dan di sini pentingnya kita walaupun mungkin pasangan kita nggak menjalankan bisnis ini, ketika kita semangatnya sama, bertumbuh bersama di bisnis ini, kita akan lebih mudah saling support di hal-hal mungkin yang seperti Mas Heri tadi ditanyakan atau mungkin teman yang tadi ditanyakan. Jadi poinnya tadi ketika ya seperti itu dan setelah itu kita lalui, kita akan fokus lagi ke program bisnis mitra tersebut. Yuk kita apa sih masalahnya, kenapa goalsnya nggak kena? Yuk bulan depan kita punya penghasilan lebih, jadi tidak susah lagi ya mencari solusi keuangan. Mungkin poinnya itu Mas Heri. Kalau yang laki-laki, yuk tiktokan sama istrinya, giring ke istrinya gitu ya. Kalau yang perempuan lebih mudah ya. Nah, saya sering akan bilang, saya izin suami dulu ya. Mungkin seringnya seperti itu. Tadi ada yang nanya, kalau yang utang upline itu bagaimana?
yang utang upline ngomong saja, saya kan downline, gitu aja. Upline utang ke downline, itu aja. Tapi kalau sampai terjadi, yang terjadi adalah begini, seorang downline, gitu kan, teriak-teriak ke kita, Pak ini gimana nih upline saya utang kok nggak kembali. Loh, kapan utangnya ini? Oke, waktu utang waktu itu minta upline Anda utang ke Anda, minta izin ke saya enggak? Enggak. Ya kalau nggak minta izin ke saya jangan lagi ke saya. Kecuali saya dilibatkan waktu itu. Jadi, yang paling baik kalau ada seorang upline, sampai di upline juga manusia kadang ya hilaf, upline mau utang ke downline, maka seorang downline harus menjawab dengan bijak. Baik, saya mau cek upline lagi ya. Nanti kalau sudah saya kasih jawabannya. Biasanya upline Anda nggak jadi utang. Ya, setuju sekali. Jadi biasanya kita tidak, apalagi ke upline ya, sangat tidak enak gitu ketika mungkin dengan banyak alasan kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Tapi kan menjadi bijaksana ketika kita sampaikan, kemarin waktu kita konsultasi ke upline-nya lagi, ini Pak nggak boleh gitu, atau saya cek upline dulu ya gitu, upline-nya upline kita yang di atasnya. Atau mungkin kita bisa tanyakan juga, misalkan sudah tanya sudah boleh udah boleh sama Pak Rifai atau gimana, atau mungkin oleh upline-nya lagi, kita bisa sampaikan itu. Intinya ini menjadi sebuah kontrol bahwa upline ini juga harus berhati-hati loh, nggak boleh semuanya sendiri untuk pinjam ke downline. Mungkin seperti itu. Ya, makasih sekali jawabannya Pak Rifai, Mbak Eka. Ya, pastinya mungkin sudah terjawab ya teman-teman ya. Ya. Atau kalau Om Joni punya cara lain, itu cara menolak ini pinjaman. Gimana Mas Edi? Coba mungkin boleh di-share dengan teman-teman. Om Joni pakai balas cepat, sudah ada template-nya dia. Nanti yang mau bisa minta sama Om Joni template balas cepat cara nolak utang ya. Mungkin ini Mas Heri tambahan juga ya di sini, kita juga harus percaya ketika mitra kita atau mungkin upline kita siapapun itu meminjam ke kita harus percaya bahwa dia juga sedang dalam kondisi kesulitan. Itu tidak mengurangi empati kita. Jadi jangan sampai kita menjadi parno ya. Setiap sebentar ada ini bang hutang nih gitu. Kalau dia ngutang kita langsung negatif thinking ya. Harapannya adalah ini tetap menjaga hati kita bahwa sebenarnya memang dia sedang ada masalah. Dan kita juga punya empati di situ. Tapi untuk menjaga kebaikan semuanya, lebih baik ke depannya, ini yang akan kita lakukan. Nah, dengan landasan seperti ini, hubungan pun tidak akan rusak. Seperti itu. Tadi ada yang tanya itu, Cicet. Kalau yang belum punya pasangan bagaimana ya? Cara yang pertama paling baik adalah punya pasangan dulu. Mbak Linda udah jawab. Jo, udah dijawab, Jo. Cari pasangan belum ada nggak? Cek upline kayak yang tadi disampaikan istri saya. Saya cek upline dulu ya. Lebih jadi jawab yang paling baik adalah cek upline. Nanti kalau diperbolehkan sama upline saya, ya boleh. Biasanya nanti, sudah nggak usah saja. Itu biasanya seperti itu. Bukan berarti hutang tidak boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah hutang tidak dibayar. Itu yang nggak boleh. Iya. Itu tadi yang tanya, yang tanya tadi Om Bejo itu, Mas. Pakai cara yang pertama dulu, Om Bejo. Besar harapannya ya Mas Heri dan teman-teman semua bahwa setiap kita punya permasalahan keuangan. Tapi ketika kita tidak dipinjami, itu juga akan membawa negatif. Ketika tidak dipinjami, jangan menjadi sebuah hal negatif lagi. Ketika tidak dipinjami, upline kok begini, downline kok begini, itu akan menjadi rusak ya. Jadi setiap kita juga tetap harus mempunyai empati dan kita memberikan solusi walaupun tidak meminjamkan, tapi dengan hati. Ketika itu kita lakukan, insya Allah sampai kok ke orang tersebut dan dia tidak akan salah paham. Jadi begini ya, kalau kita tidak bijak dalam menyikapi seperti ini, kalau kita sampai memberikan hutang ke downline, apalagi nilainya besar, dengan apapun tujuannya,
ya, kita akan kehilangan dua hal. Uang yang kita pinjamkan dan kehilangan downline juga itu. Dia seringnya begitu gitu. Jadi cara yang baik adalah kita berempati, ya bukan bersimpati. Berempati kita harus terlibat, kecuali kalau ada downline sakit, anaknya sakit, mau utang buat apa? Buat beli obat. Kalau bisa jangan utang lah. Kita ini saudara semua kan, yuk iuran lah upline downline untuk meringankan beban. Misalkan. Ya, tentang poin yang nomor 5 tadi Mbak Eka. Ya, nomor 5. Ya, kira-kira tadi kan Mbak Eka kan bilang, ya poin nomor 5 kan tentang bisnis konvensional ya. Ya, kira-kira nih ya, tadi kalau memungkinkan jadi investor begitu ya. Ya, mungkin ada saran atau ada masukan dari Mbak Eka atau Pak Rifai. Kira-kira kalau toh pun akhirnya seperti itu, kira-kira mungkin ada saran bidang atau usaha tertentu atau apa yang kira-kira bersesuaian dan cocok dengan usaha kita yang kita jalankan sekarang, Mas Rifai? Coba saya dulu ya. Iya. Jadi begini ya, teman-teman. Saya jalankan 2 kali di bisnis jaringan ya. Di tahun 93-94, kemudian sekarang di Keling Amdras sejak 2003 sampai hari ini. Nah, jeda dari itu, kami 9 kali jatuh di bisnis konvensional. Jadi, dalam bisnis konvensional dan bisnis jaringan itu perilakunya berbeda. Ya. Kalau di konvensional bisnis, kita lihatlah, ya konglomerat, dia punya bisnis ratusan aja bisa jalan semua. Kenapa? Konvensional. Oke. Nah, ya nggak usah ngomong ratusan lah. Ada orang punya bisnis 2-3 berjalan dalam satu waktu ya. Dengan brand yang berbeda-beda, tetapi orangnya sama. Jadi seorang pebisnis, malah semakin banyak buka cabang, brandnya makin kuat. Cari relasi makin mudah. Karena ada trust di orang itu. Berbeda di saat kita menjalankan bisnis network marketing. Ini jadi kabar baik dan kabar buruk. Gitu ya. Tergantung Anda melihat dari sisi mana nih, kabar baik dan kabar buruk. Aset di dalam bisnis network marketing adalah manusia, jaringan. Mereka adalah mitra kita. Mereka bukan bawahan kita, bukan karyawan kita. Mereka ikut kita karena ada trust. Mereka yakin, percaya pada kita bahwa kita orang yang bisa diikuti karena memberikan contoh. Makanya ada sistem itu sederhana, kita ajarkan ke mereka. Nah, di saat kita berbicara mindset tentang bisnis, the cash flow quadrant, kemudian kita ngajarin orang dari kuadran kiri ke kuadran kanan, tiba-tiba kita membangun brand baru di bisnis konvensional. Siapapun orangnya, kalau dia belum tumbuh bisnis scalingnya, maka tidak akan tumbuh dia. Ini saya ngomong tidak akan, kelihatannya kok saya kayak sudah memvonis ya. Ya kenyataannya yang saya lihat adalah seperti itu. Dia lagi bangun brand scaling, tiba-tiba di Facebook, di grup jual beli, di grup ini dia jualan ini itu. Nah, downline-nya ngelihat, dismotivasi di situ. Dan fokusnya juga nggak fokus, membangun brand ini butuh energi. Ya, integritas tadi. Oke lah, ya, tapi kan hak setiap orang, ya memang hak setiap orang. Saya juga nggak akan melarang orang seperti itu. Tapi fakta yang saya lihat adalah selama 17 tahun kami membangun bisnis scaling, orang tidak berhasil sampai ke tahap berikutnya, bahasa sekarang tidak berhasil naik level, scale up, karena dia gagal membangun brandnya. Brandnya nggak jelas, palu gada jadinya gitu. Nah ini bisnis network marketing. Oh berarti harus full time? Enggak, harus fokus. Full time dengan fokus berbeda. Nah tadi istri saya sudah sampaikan, orang dengan berbagai latar belakang bisa sukses, nggak ada pengaruh. Dengan latar belakangnya bahkan mendukung. Ya. Seorang dosen, seorang mahasiswa, seorang apa, sambil menjalankan scaling dan sukses, brandnya malah menguatkan dari latar belakang itu. Tetapi kalau kita kembali ke kuadran kiri lagi, sementara orang sudah tumbuh, salah investasi, gitu kan? Dan investasinya investasi yang membutuhkan brand, personal brandnya maksudnya. Dia muncul, maka orang kehilangan trust di situ.
Nah, saya melihat orang-orang seperti itu detailing secara umum ya, nggak perlu lah saya sebut. Detailing secara umum kan kita juga jadi penonton juga, gitu kan. Jadi bumerang, bisnisnya nggak tumbuh lah. Untung Keling ini peringkatnya nggak melorot, tapi kan asetnya melorot, jaringannya melorot jadi. Kenapa? Karena brandnya terpecah, trust-nya hilang. Ya, ini udah sesi sensitif ini kalau saya ngomong seperti ini, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau mau marah jangan ke saya, ke istri saya aja. Tadi materinya istri saya enggak. Ya, itu saya berbicara fakta ya. Makanya kita hanya mengingatkan teman, tidak salah kita berinvestasi kalau kita sudah punya hasil investasikan. Yang paling aman yang pasif, ya, emas pasif, investasi properti pasif, itu yang disewakan pasif. Sekarang pun nyewakan properti juga agak sulit, sama yang mau nyewa dalam kondisi COVID seperti ini kan. Gitu. Nah, itu contohnya. Tapi kalau kita berbisnis, ya kalau ingat di audio lama, misalkan ternak ayam gitu, nggak ngurusin jaringan, ngurusin ayam, itu apa dulu yang bicara audio itu? Atau bisnis apa yang akhirnya menyerap energi kita, menyerap konsentrasi kita, dan mengurangi trust jaringan kita, karena satu sisi ngomong dari kuadran kiri, kuadran kanan, kok orang ini melakukan kuadran kiri lagi. Di situ asetnya mulai melemah. Jadi, teman-teman yang secara finansial di Keling sudah mulai membaik, aset jaringannya tumbuh, finansialnya sudah mulai bisa savingnya ke hal-hal yang pasif. Ya, kalau punya satu bisnis, boleh nggak? Boleh saja, tapi jangan Anda terlibat menjadi pelaku bisnis. Jadi investornya saja, misalkan nih ada saudara yang saudara ini punya bisnis nih, bisnisnya itu sudah terbukti jalan dengan modal, misalkan modalnya dia dengan modal 30 juta saja sudah jalan dan bagus bisnisnya, terserah. Anda kepingin jadi investor, yuk saya jadi penanam saham di situ. Misalkan tambahin sekian, saya ambil saham 40%. Tapi sudah terbukti. Tapi kalau ada proposal, wah ini bahaya, ada proposal. Bukan membangun dari awal ya? Iya betul, bukan itu. Jadi proposal saya ada bisnis nih, Bapak jadi investor bagaimana? Sudah terbukti belum? Belum. Ya proposalnya, namanya proposal pasti bagus. Tapi resiko energi kita terserap meskipun posisinya investor loh. Posisinya investor di situ. Belum proven. Gitu. Tapi kalau usaha itu sudah jalan dari modal misalkan 30 juta, Anda naikkan jadi modalnya 50 juta, Anda yang 20 juta. Misalkan seperti itu. Ini nominal hanya contoh saja. Tapi perjanjian notaris apa boleh. Tapi kalau belum jalan, jangan. Apalagi dari nol tadi ya. Nah, itu yang paling aman. Nah, kesalahannya, saya tidak katakan kesalahannya lah ya. Permasalahannya, seseorang yang brandnya sudah cukup bagus di Keling, salah investasi, dia ada di garda depan di investasinya itu, membangun brand baru, itu jadi bumerang. Ya, nah hal-hal seperti itu kalau kita sampaikan sensitif dan biasanya hal-hal seperti itu kan sembunyi-sembunyi ya, nggak dibicarakan sama brand. Begitu Mas Heri, jawabannya maaf ya, agak ini sedikit lah ya. Tapi ya ini antagonis saya keluar nih kalau seperti ini. Ya. Mungkin akan saya tambahkan ya Mas Heri. Ini dari saya pertama sebagai wanita, terus sebagai seorang istri membangun jaringan. Pengalaman kami 18 tahun ini ya, kita pasti punya step dari berjuang, terus mempunyai hasil, bisa melunasi hutang, bisa akhirnya menyisihkan untuk tabungan. Sebenarnya banyak step yang harus kita lalui dulu di sini, di mana ketika sudah aman, dalam arti aman itu kita sudah punya rumah, kita sudah punya tempat tinggal, kita sudah mulai berinvestasi, dalam tanda kutip investasi pasif. Mungkin kita bisa mudah mulai punya properti, punya ruko. Kita tidak berbisnis properti ya, tapi kita menginvestasikan hasil dari bisnis Keling untuk membeli properti, kita sewakan kembali, terus mungkin kita juga punya tabungan, deposito, emas batangan, yang dimana kita bisa pakai sewaktu-waktu, karena itu pun perlu waktu untuk kita melalui step-step ini ya. Tadi dari step
berjuang, sukses, terus mulai punya uang, ya, mulai bisa melunasi hutang, mulai bisa menyisihkan untuk tabungan anak-anak, mulai bisa menyisihkan untuk investasi mungkin beli emas batangan, mulai bisa menyisihkan lagi naik untuk menjadi beli ruko, 1, 2, 3, mungkin sampai 10, itu butuh waktu. Dan energinya itu juga apa namanya, kita perlu siapkan sampai ke level itu. Belum sampai ke tadi mungkin sampai ke titik Pak Rw sampaikan kita punya investasi mungkin ke saudara, ke usaha yang sudah berjalan, itu tidak di awal atau mungkin di tengah ya, bukan. Karena ada step-step sebelumnya yang harus kita lalui. Nah, sebagai seorang wanita, ibu rumah tangga, setelah semua kita sudah mulai mapan keuangan, yang pertama menjadi fokus adalah tabungan. Karena ini akan menjadi sebuah sokongan likuid sewaktu-waktu ketika bisnis kita sedang turun. Itu yang pertama. Tabungan itu pun mempunyai standar. Mungkin 1 kali dari bonus kita 1 bulan itu minimal. Yang bagus adalah 3 sampai 6 kali dari bonus kita. Kita punya tabungan yang kita bisa pakai sewaktu-waktu. Jadi misalkan bonus saya 100 juta, minimalnya saya punya 100 juta yang tidak bisa saya ngapa-ngapain, itu minimalnya. Tapi bagusnya adalah kita punya 300 sampai 600 juta yang kita bisa pakai sewaktu-waktu. Itu PR pertama. Jadi belum langsung ke investasi yang tadi disampaikan Pak Rifai ya. Nah, setelah itu kita punya, baru kita mulai berpikir ke investasi emas batangan. Kenapa? Ini investasi kedua setelah kita punya dana dalam bentuk tabungan yang kita bisa pakai sewaktu-waktu, cash. Setelah itu kita akan beralih ke tabungan berupa emas batangan. Mungkin dari pertama mungkin saya juga belajar dari hanya mungkin 25 gram, 50 gram, 100 gram, sampai 1/4 kilo, sampai dengan 1 kilo. Itu juga butuh proses. Di mana bisnis kita up down, di mana kita juga punya target, itu tidak semulus yang langsung bisa tercapai. Itu juga butuh waktu. Dan kenapa kita pakai itu emas batangan ya, misalnya setelah kita punya yang cash tadi, itu juga bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika bisnis kita sedang butuh dukungan secara finansial. Setelah itu tercapai, mungkin kita sudah punya standar sendiri. Oh, minimal saya harus punya 3 kilo atau mungkin 5 kilo emas untuk kita pakai untuk backup sewaktu-waktu. Baru kita beralih lagi ke investasi yang lebih besar lagi, ruko ya. Itu juga lebih besar dibanding emas batangan. Mungkin harganya bisa 500 juta, 250 juta gitu ya. Itu bahkan sampai miliaran ya. Kalau emas batangan kita udah mulai dari step mungkin tadi 25 gram, 100 gram, 1 kilo seperti itu. Kita udah sukses di situ, kita baru naik ke properti. Ya. Properti yang mungkin harga-harga sampai 1 miliar atau lebih, kita udah mulai masuk ke situ. Itu tahapan-tahapan yang butuh waktu juga dan menjadi sebuah mimpi yang terus kita kejar gitu ya. Setelah itu kita capai, oh ya mungkin kita punya target, punya 6 ruko karena anak saya 6 gitu, atau mungkin kita punya 10 ruko, atau mungkin Pak Rifai sering sampaikan 12 ruko seperti jumlah bulan dalam setahun. Itu kita sudah tercapai, mungkin baru seperti yang disampaikan Pak Rifai, sampai ke investasi pasif. Itu pun dengan beberapa poin-poin pertimbangan usaha itu sudah berjalan, kita tidak mengalokasikan energi dari nol seperti itu, karena bisnis konvensional juga tidak mudah, gitu ya. Kecuali kita hanya investor pasif daripada usaha yang sudah berjalan. Mungkin seperti itu Mas Heri tambahannya ya, biar nggak antagonis banget Pak Rifai. Wow, tambahannya gurih sekali, baik Kak. Ya. Tambahannya gurih banget, kita dikasih tambahan investasi tadi ya. Dan itu tadi teman-teman saya dengar-dengar nih ya, simpenan emasnya Mbak Eka ini sekarang mencapai 82 kilo katanya. 85 kilo. Itu Mas Rifai. Iya. Ini beneran ya 82 ya? Oh, berarti saya bisa ngitung timbangan jarak jauh ya? Ini selama lockdown itu. Udah naik, belum saya cek lagi kelihatannya naik. Oh gitu ya. Saya selama lockdown malah turun 8 kilo ini. Karena disiplin. Iya, karena nggak pernah keluar kota, jadi nggak ada yang traktir lagi.
Menunya teratur ya. Menunya jadi teratur. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Itu berat badan turun perut katanya. Kenapa? Kenapa, Mas? Mas Joko Nirmolo berat badannya turun tapi turun ke perut katanya. Oh iya, Mas Joko, kalau siang turun 5 kilo, tapi kalau malam naik 5,5. Mbak Ul juga tuh katanya lebih kurus kelingkingnya tapi. Iya. Ya, kita satu penanya lagi deh ya. Kita lihat, saya ingin penanyanya secara langsung ini. Jadi kalau bisa ada yang tanya langsung ya. Saya cek lagi. Oh, ada Titin Chandra Utama. Ya, terima kasih Pak Rifai, Bunda cantik, soleha, Bunda Eka, luar biasa. Inspiring banget nih malam ini. Jam segini masih on. Luar biasa ini grup. On air. Iya, luar biasa. Ingin bertanya aja nih Bunda Eka, Pak Rifai, terkait bisnis kita ini kan sebenarnya bisnis manusia ya. Artinya bagaimanapun juga kita harus betul-betul bisa menjaga sikap dengan sebaik mungkin supaya hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya tidak akan terjadi gitu. Entah itu tadi rasa simpati, empati, semuanya pokoknya harus betul-betul kita olah gitu. Nah, ternyata kan sebenarnya tidak mudah gitu untuk mengolah itu. Artinya perlu latihan, perlu kesabaran, perjuangan gitu. Ya perlu waktu. Nah, kira-kira pertanyaan pertama, kira-kira membangun sikap itu agar bisa terjalin secara jangka panjang itu seperti apa gitu. Terkadang kan kita suka putus di tengah jalan, entah itu karena komunikasi atau apapun lah gitu ya, tiba-tiba putus saja gitu, tanpa sesuatu yang jelas. Baik itu antara upline dengan downline, atau sebaliknya downline kepada upline. Nah, kira-kira seperti apa sih kiat-kiat membangun komunikasi yang pas, yang tepat, yang nyaman gitu di antara kedua belah pihak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pasangan kita yang boleh dibilang bukan satu jaringan dengan kita. Artinya beda jaringan gitu. Maksudnya secara secara struktur jaringannya. Nah, apakah itu bisa saling membantu satu sama lain? Misalkan pasangan kita, suami kita terhadap istri terhadap suami, atau seperti apa gitu? Itu saja. Kalau yang sudah satu jaringan, ya alhamdulillah. Ini yang beda jaringan itu seperti apa sih sebenarnya pola ininya? Itu saja. Terima kasih Pak Rifai, Bunda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi dua ya jawabannya, yang nomor 1 istri saya, yang nomor 2 saya. Ayo silakan. Baik, Mbak Titin, mungkin kita sharing ya tentang tadi yang Mbak Titin sampaikan untuk membina hubungan. Memang tidak komunikasi dengan downline dan juga dengan upline. Memang tidak mudah, Mbak Titin. Apalagi latar belakang berbeda, tabiat, sikap, sifat ya semua juga berbeda. Kita juga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan downline tersebut, dengan upline kita juga butuh waktu untuk mengenali mereka. Dalam arti tak kenal maka tak sayang. Dan ketika kita sampai kepada posisi kita kenal, kita mengetahui lebih dalam mereka, maka kesiapan kita akan menjadi lebih. Saya ambil contoh ya, saya punya 5 downline gitu ya. Saya punya 5 downline dan mereka mempunyai
keunikan masing-masing ya. Yang satu maunya lari terus, belum tahu apa-apa, asal tabrak aja gitu ya. Yang satunya sudah didorong-dorong juga nggak jalan-jalan gitu ya. Yang satunya belum tahu apa-apa tapi mungkin sok tahu ya. Yang satunya teachable. Intinya macam-macam lah, banyak downline kita. Dan kadang ada masa kita merasa ya Allah kok seperti ini gitu ya. Ada juga masa-masa salah paham, niat kita juga baik tapi ternyata dianggap tidak baik, bahkan mungkin salah terima, ya seperti itu sering terjadi. Tapi ketika kita sudah menyiapkan sebagai seorang upline, saya yang tahu prosesnya dia join, karena saya yang mengenalkan, atau downline saya, intinya saya tahu dia dari sebelum keling dan ketika di keling, dan ketika akhirnya kita akan berjuang bersama, ada proses mengenal dan akhirnya kita belum mengenal dia, kita punya siapkan ruang untuk mengenal. Oh ternyata kenapa dia seperti itu gitu. Ada alasan kenapa dan kita seperti itu. Oh dia mungkin sedang punya masalah dengan keluarganya. Oh mungkin dia seorang single parent yang juga tanggung jawabnya tidak kecil. Oh ya dia ternyata mungkin ada banyak hal kenapa kita punya sikap. Semua orang bersikap karena punya latar belakang. Nah, permakluman kita kepada tim kita itu juga perlu karena menjadi bekal kita untuk memahami mereka. Nah, di situ membuat kita lebih daya tahannya lebih ya. Dalam arti ketika kita, ya ampun, apa sih kurangnya aku nih ke downline-ku ini gitu ya. Apa sih kurangnya dia tuh ini banget sih gitu. Itu tidak akan terjadi. Ketika itu sudah sampai di pikiran kita di perasaan kita akan ngolah dengan pikiran kita bahwa saya tahu ada hal yang membuat dia begitu. Karena saya belum tahu aja hal apa itu membuat saya tidak habis pikir. Nah, itu akan membuat kita digerakkan untuk lebih mengenal downline kita. Empatinya akan datang. Padahal tadinya kita udah gemes banget nih sama si A ini, Masya Allah gitu ya. Tapi ketika kesadaran itu datang, kita akan membuka hati, kamu kenapa sih? Oh ternyata ini ya, kamu habis dikejar-kejar debt collector lah, kamu habis dimarahi suamimu lah, kamu habis ada masalah dengan mertuamu lah, terlalu repot dengan anak-anak lah, terlalu banyak masalah di rumah lah, apapun itu. Intinya ini jalan untuk kita lebih memahami mitra kita. Bagi yang paham, maksudnya Tuhan kasih ini agar kita lebih mendekat dengan downline kita. Gitu ya. Segala upaya bukan hanya karena biar dia di Keling sukses agar saya naik peringkat. Ketika dia jalan di Keling bukan karena biar saya bonusnya besar, agar goal saya tercapai. Bukan lagi hanya karena itu, tapi karena Keling ini berkah untuk kamu dan saya. Saya di sini bukan hanya karena biar saya sukses, tapi kamu juga bertumbuh. Dan saya dipercaya Tuhan memperkenalkan Keling ini kepada you, dan saya akan buktikan kita akan tetap bergenggaman tangan. Walaupun saya belum kenal you lebih dalam. Nah, ini membuat kita lebih sabar ya, lebih sabar dan lebih tadi landasan sayangnya akan lebih membuat kita lebih tahan dengan proses pengenalan itu. Walaupun ada masa mungkin 3 bulan nggak ada ngobrol, pernah mungkin Mbak Titin atau teman-teman yang lain, kami juga mengalami. 1 tahun nggak apa-apa, salah paham nggak apa-apa. Tuhan yang tahu maksud kita baik. Nanti ada masanya kita akan bersama-sama lagi. Itu tidak akan merubah hati kita. Karena dari awal niatnya sudah kita tanamkan. Dan itu akan berlaku ke semua mitra kita dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kekurangan dan dengan berbagai kelebihan, dengan berbagai tabiat, dengan berbagai masalah. Landasan sayang, landasan kita akan sukses bersama, kita akan jadi orang lebih baik bersama-sama, itu akan membuat kita lebih kebal. Dan pada akhirnya, apakah itu berhasil? Belum tentu. Ketika akhirnya dia benar-benar keluar dari lingkungan Keling kita, tidak ada penyesalan kita, karena kita sudah maksimal melakukannya. Dan tidak sayang juga, itu ilmu loh, ilmu berhubungan dengan orang lain. Dan akhirnya ketika dia lepas, dia yang kalah. Kita tidak kalah, kita naik kelas gitu. Itu mungkin saya sharing ya Mbak Titin dan teman-teman semua. Dan endingnya adalah ketika masing-masing mulai dapat bonus, naik peringkat, masing-masing akhirnya mungkin berproses bersama, ada salah paham, ada bertengkar, ada berdiam-diaman, akhirnya
saling sapa lagi, minta maaf lagi, pelukan lagi, terus dikasih kemudahan lagi. Akhirnya kita memahami bahwa mereka ini nih, donen-donen saya yang susah ini nih, Tuhan hadirkan untuk biar kita jadi lebih baik. Tuhan hadirkan untuk kita bisa lebih mengeksplor kemampuan kita, untuk lebih mengasah kemampuan kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa dengan berbagai macam latar belakang kita bisa tetap menjadi yang terbaik. Walaupun pada akhirnya belum tentu mereka jadi sukses semua. Tapi akhirnya kita akan berterima kasih pada Tuhan. Ternyata banyak donen-donen yang bermasalah ini itu membuat kita bertumbuh. Bukan lagi malah tenggelam dan semakin down. Itu yang kami rasakan, Mbak Titin, dan jujur itu menjadi sebuah penyemangat. Tidak pernah ada donen boleh salah paham dengan kita, tapi kita tidak pernah salah paham dengan kita. Donen boleh marah atau mungkin tersinggung dengan kita, tapi kita tidak melakukan itu ke mereka. Beda ketika mungkin marah karena melakukan tindakan asusila. Itu juga dengan kasih sayang. Kita kasih tahu, kita dengan tegas ala Pak Rifai, itu dengan sayang. Kalaupun mereka membenci kita juga tidak akan benci mereka. Nah, mungkin hal-hal seperti itu ya, nilai-nilai seperti itu yang membuat kita merasa bahwa tidak ada yang jelek. Bahkan ketika kita dikaruniai beberapa mitra yang luar biasa, Masya Allah gitu ya, gitu. Itu pun tidak ada yang jelek. Sanggup membuat kita juga tetap tersenyum, mencari solusi, dan mengevaluasi diri, mengeksplor kemampuan kita juga. Mungkin seperti itu, kayaknya kepanjangan ya Mbak Titi. Yang nomor 2 Pak Rifai. Apa ya ini ya tadi? Sampai lupa pertanyaannya. Saya terhanyut ke suasana emosional. Oke ya, pertanyaan Mbak Tintin yang nomor 2, pasangan cross line. Ada ya? Pasangan itu nggak boleh cross line. Sebenarnya pasangan itu nggak boleh cross line. Kalau sudah menikah, baru kenal keling, nggak boleh cross line. Menikah dulu, baru kenal keling, nggak boleh cross line. Gitu ya. Tetapi banyak yang kenal keling dulu, belum punya pasangan. Nah, itu boleh menikah. Masa kita mau menghalangi orang mau menikah? Nanti saya dimarahi Mas Rizwan loh. Ya namanya kenal keling, ketemu jodohnya setelah kenal keling. Iya boleh aja. Nggak ada kode etik tidak boleh menikah dengan crossline, nggak ada kode etik. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan 2 hal yang berbeda ya. Menikah dulu baru kenal keling harus satu jaringan. Tapi kalau kenal keling dulu, nikahnya sama crossline, sama orang di luar yang bukan orang keling juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, sekarang polanya bagaimana jika masing-masing punya plan yang berbeda. Jangan cross-lining, meskipun ini tidak mudah. Cross-lining maksudnya adalah mempengaruhi secara negatif. Kamu kan istri, ini mentang-mentang suami nih. Istri itu harus taat ke suami. Ya betul, agama mengajarkan begitu. Nah, terus bagaimana? Udah, kamu gabung sama saya aja, pindah jaringan lagi dari nol. Itu yang tidak baik, nggak profesional namanya ya. Nah, meskipun dengan dalil itu istri harus ikut suami. Memang dalil benar itu, istri harus ikut suami. Tapi kode etik yang tidak baik adalah tadi mempengaruhi. Nah, sekarang secara profesional istri sama suami yang beda jaringan karena menikahnya setelah kenal keling, konsultasinya ke upline masing-masing. Ya, oke. Konsultasinya ke upline masing-masing. Kemudian kerjanya bisa bareng. Ya, ngejar goals bareng, saling mendukung itu harus suami istri lah. Ya, nggak usah di business scaling juga harus saling mendukung, apalagi di business scaling. Karena kalau sudah 2 pribadi yang berbeda disatukan, impiannya boleh berbeda, tapi tujuannya sama, ingin sukses, ingin bahagia untuk keluarganya dan sebagainya, berjuangnya bareng lah. Apalagi dalam satu kendaraan yang sama, scaling dan case system. Begitu saja Mbak Tintin. Ada yang senyum-senyum nih, siapa? Wow. Ya. Makasih Mas Rifai, Mbak Eka, luar biasa. Ya, Mbak Eka. Ini sudah jam 1 lewat. Dalam banget. Iya, sekarang jam menunjukkan 23.09 waktu Indonesia Jogja ya. Ya. Waktu Indonesia Jogja. Kita mulainya mundur misalnya tadi ya, pada belakangnya mundur.
pastinya pada pingin sampai lama ya, tapi mungkin ya waktu. Jangan nanti di lain waktu lagi ya Mas Dendi. Pasti ada lagi kan Mas Pak ya? Ya. Pasti ada lagi kan yang begini ya. Jadi kita masih Insya Allah. Yang penting jangan keseringan, nanti nggak kerja kita nggak bangun bisnis, belajar terus nanti ya kita harus punya program lah ya. Misalkan ini di era COVID ya, di era pandemi ini kan program online banyak banget. Kita harus bijak memilah mana saatnya kita harus belajar, mana saatnya kita punya program prioritas. Kan. Harus tahu prioritas. Kalau tiap hari kita belajar online terus, kapan bangun bisnisnya? Ya. Oke, Mas Rifai, Mbak Eka, mungkin sebelum mengakhiri sekalian deh closing statement untuk kita, pesan-pesan untuk kita, menyemangati kita di era pandemi seperti ini. Kita semangat. Sebenarnya masih ada beberapa catatan, tapi kita jadikan PR untuk pertemuan berikutnya ya. Monggo silakan Mas Rifai sama Mbak Eka. Lanjut sahur, waduh. Ada yang mau lanjut sahur ini. Istri saya dulu boleh lah. Teman-teman semua, jujur ini sebuah pertemuan yang sangat berharga bagi kami juga karena kita jarang bersua ya, dan banyak masa mungkin dari kemarin Pak Rifai sampaikan up down sebuah bisnis termasuk bisnis caring kita harus percaya bahwa ketika kita menemukan caring sampai di titik ini, sampai kita menjadi sukses menurut orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, teman-teman kita, sampai kita mungkin mendapatkan predikat sebagai seorang leader, itu adalah sebuah proses yang luar biasa. Pencapaian yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, banyak hal, termasuk pengorbanan orang-orang yang kita cintai, pengorbanan anak-anak dan pasangan kita. Sampai di titik ini, kita semua harus percaya bahwa kita sudah menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang sudah sudah terasah dari yang kemarin proses sampai kita ke titik ini, dan bukan lagi masalah kita harus bagaimana, tapi bagaimana kita menjadi panutan donden-donden kita, tetap berdiri tegak, tetap semangat, tahu di mana mengambil semangat itu, dan bukan lagi menjadi kita harus kemana, kita harus bagaimana, kita harus ngapain. Itu sudah tidak diragukan lagi karena cerita kita masing-masing sampai ke detik ini sudah membuktikan bahwa itu bukan lagi masalah. Masalahnya adalah apa yang harus kita berikan kepada mitra-mitra kita biar mereka sampai kepada tujuan masing-masing, sampai kepada impiannya. Dan itu menjadi bara yang akan kita bawa sampai selama Keling masih ada. Mungkin itu teman-teman semua tetap semangat di masa pandemi corona ini. Insya Allah akan selalu ada solusi di setiap masalah. Gantian pemeran antagonis. Oke, teman-teman semuanya, satu, kita harus bersyukur. Kita ada di room ini masih bisa ketemu meskipun secara online seperti ini. Bersyukur kita diberi kesehatan bersama keluarga, dan insya Allah selalu kita diberi kesehatan dalam kondisi seperti itu. Itu nomor satu ya. Nomor dua, dalam kondisi apapun saat ini syukur yang kedua adalah kita ada di bisnis camp. Di saat orang lain benar bingung, yang kerja pada di PHK, yang pengusaha pada bingung mau memberhentikan karyawan karena usahanya tidak bisa berjalan, kita ada di bisnis camp. Apapun yang kita dapatkan hari ini, ya kemarin dan besok, kita syukur. Ya, namanya bisnis naik turun itu wajar, kami mengalami. Insya Allah ya, badai pasti berlalu. Kalau simbolnya kita dulu bukan badai pasti berlalu, gadai pasti berlalu. Dulu tuh kan gadai. Badai pasti berlalu, insya Allah ya. Terus yang berikutnya adalah di saat kondisi sulit seperti ini, saatnya kita membangun personal brand. Ini saat yang paling tepat. Kenapa? Saya nggak marah, saya semangat. Saat yang paling tepat, teman. Di sini kita diuji sebagai seorang leader. Room ini adalah leader, pasangan itu leader semua. Ya. Selepas peringkat apapun, pasangan kita itu adalah
bagian dari perjuangan kita. Leadership kita dibentuk dari rumah kita juga. Ya, jangan merasa hebat di panggung ya, yang di rumah nggak dilibatin. Ini bagian dari. Terima kasih Pak Rifai. Jadi ini saat yang tepat kita membangun branding kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejuang keluarga. Saat yang tepat untuk kita memberikan support, bukan mendapatkan support, memberikan support pada lingkungan kita. Bagi yang ibu-ibu, yang wanita, tunjukkan kehebatan bahwa wanita juga bisa. Wanita juga hebat. Wanita juga kuat. Apalagi yang laki-laki, tunjukkan kelaki-lakianmu sekarang. Saatnya kita saling mensupport. Insya Allah, saling mendoakan, saling mensupport di komunitas ini, kita akan hadapi semua tantangan. Bukan masalah, ini sebuah tantangan secara umum di luar sana. Kita berikan dukungan pada lingkungan kita, bahwa kita insya Allah mampu memberi. Beri apapun, memberi tidak harus dengan uang. Beri apapun, dukungan, ilmu, bimbingan, apapun. Insya Allah. Yuk kita tunjukkan kita ini laki-laki sejati. Begitu saja Mas Heri.